Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, monggo kula jenengan sedaya kanthi istiqomah anggenipun ngaos, mugi-mugi wasilah ngaos niki gesang kula wonten donya menika saged ngawuli barokah lan mauna saking Gusti Allah. Ing dalem wekdal menika kula kajenge milai mengawali inggih menika ngaji kitab Fathul Mu'in. Mugi-mugi kitab Fathul Mu'in sing kajenge kula panjenengan aos menika mugi dados ilmu sing manfaat. Karena kitab Fathul Mu'in ini merupakan kitab yang menjadi rujukan utama oleh para santri-santri yang ada di pesantren, dan juga sekaligus menjadi kitab yang menjadi rujukan para ulama-ulama yang dijadikan dasar dan pegangan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah kitab Fathul Mu'in sing panjenengan gadahi menika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang moho welas asih tentunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang moho welas wonten akhirat bloko. Artinya dengan mengawali ngaji kitab Fathul Mu'in menika kula panjenengan nyebat kalian asma'i Allah Subhanahu wa taala. Keranten dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan apa-apa yang kita awali, kita mulai dari pekerjaan kita ini akan selalu teriring barokah dan mauna Allah. Ar-Rahmani niku artine bahwa Allah niku gadai sifat welas asih ten donya lan akhir. Jadi Rahman niki suatu kata yang lebih ablah, podo-podo bentuk sifat mubalaghah, tapi kalau dibandingkan antara Rahman dan Rahim niku masih lebih mubalaghan Ar-Rahman. Karena lafaz Ar-Rahman itu ya kasih sayangnya Allah di dunia dan di akhirat. Tentu yang dimaksudkan di dunia dan di akhirat itu ditujukan kepada orang-orang mukmin. Sekalipun demikian bahwa kasih sayang Allah itu juga diberikan secara hanya khusus dunia itu juga diberikan kepada orang-orang non-muslim. Tapi begitu sampai kepada lafaz Rahim, bahwa belas kasih sayang itu khusus bloko istilahnya, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tai sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah, Al-Fatahi kang moho buka, Al-Jawadi tur kang moho luman, Al-Mu'ini kang moho nulung, alat tafakuhi ing atase paham, ing atase mahamaken fiddini ing dalem agama. Keduwe sinten niku man, keduwe wong man maring wong ikhtarahu kang milih ya Allah
milehu ing man minal ibadi saking kawulane Allah. Jadi bicara masalah hamd pujian itu, bahwa pujian itu secara hakiki itu hanya milik Allah. Tidak layak manusia itu untuk memperoleh bagian daripada pujian itu. Karena hakikat pujian itu diperuntukkan kepada zat yang mempunyai sifat-sifat maha membuka, ya, maha memberi, ya, maha dermawan, maksudnya al-mu'in, juga maha menolong, dan itu layak, itu hanya Allah yang diberikan pujian seperti itu. Terutama alat tafakuhi ing atase mahami ini ing dalam ilmu aku. Jadi yang membuat seseorang itu alim, seseorang itu bisa memahami secara komprehensif dan kafah, itu sesungguhnya semuanya itu, ya, pemberian Allah melalui asma-asmanya ini. Kepada siapa itu? Ya tentu kepada orang yang dipilih oleh Allah. Bicara masalah pilihan Allah, bahwa Allah itu memilih sesuai dengan kehendaknya, tidak bisa diintervensi. Nah, ketika ini sudah Allah punya sifat iroda seperti itu, maka kita tidak boleh yang namanya protes kepada apa-apa yang sudah menjadi pilihan Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing setune kelakuan, la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Oleh nyekseni syahadatan kelawan nyekseni atau persaksian, tudkhiluna kang bisa nglebokno apa syahadat na ing kita nglebokno darul khuludi ana ing desane kelanggengan. Maksudnya adalah nanti di akhirat. Jadi kita itu, ya, dengan syahadah, bekal syahadah inilah seorang hamba itu kelak akan dimasukkan surga. Karena yang menjadi demarkasi, menjadi tafriq, menjadi pemisah antara orang muslim dan non-muslim itu adalah syahadah. Dan dengan syahadah inilah yang kemudian kita itu akan kelak dimasukkan surganya Allah, ya, diberikan keselamatan. Ya, apa? Ya, karena syahadah ini yang akan membawa kita untuk masuk surga darul khulud. Wa asyhadu, dan aku, wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun ing anna sayyidana ing setune Gusti kita Muhammad, dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu minangka dadi kawulane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, sahibul maqami kang duweni posisi utawa maqam al mahmudi kang terpuji. Artinya bahwa tidak cukup menyaksikan atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Karena Allah juga membuat syariat, maka Allah kemudian di dalam menyampaikan syariat nggak mungkin Allah sendiri, maka Allah kemudian mengutus seorang Rasul. Nah, Rasul ini pun harus menjadi sebuah kesaksian buat kita. Jadi kita harus bersaksi, harus mengikuti, harus manut, harus taat kepada siapa itu? Yaitu seseorang yang sudah dipilih oleh Allah, tidak ada lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana beliau dijadikan hamba Allah dan dijadikan Rasulullah. Jadi kita bersaksi tidak hanya syahadah bil qaul, tapi juga syahadah bil af'al, di mana Nabi adalah sahibul maqam, yaitu orang yang memiliki makom posisi al-mahmudi yang terpuji di antara makhluk yang ada. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sholat wis sholawat. Sapa Allah wasallam lan paring salam
ya Allah alaihi atas Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa ashabihi lan para sahabat-sahabate Nabi al amjadi kang padha mulya-mulya kabeh sholatan kelawan sholawat wa salaman lan kelawan salam afuzu bisa bejo sapa ingsun, bejo itu untung bima kelawan lantaran sholawat lan salam yaumal ma'adi ing dalem dinane bali atau ing dalem dina kiamat. Artinya bahwa dengan sholawat ini salah satu bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahibu maqamil mahmud, orang yang mempunyai makom posisi yang terpuji. Buktinya Allah bersolawat kepada Nabi. Buktinya Allah juga wasallama alai memberikan salam kepada Nabi. Ternyata saking mulianya Nabi, bahwa kemudian yang salam itu tidak hanya Nabi, termasuk ternyata juga kepada keluarga Nabi dan kepada para sahabat-sahabat yang mulia. Ini membuktikan bahwa siapa-siapa yang diantara makhluk ini mau ya mencintai Nabi, mau bersyahadat kepada Nabi, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang ini juga dimasukkan kepada rombongan atau golongan daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti para sahabat-sahabat yang mulia ini. Nah, dengan sholawat dan salam inilah juga bisa sebagai perantara, wasilatan, bisa menjadi perantara. Perantara apa? Yaitu afuzu bima namanya. Afuzu bisa menjadikan aku beruntung bima dengan melalui sholawat dan salam yaumal ma'adi, itu kelak di hari wabak. Dan setelah wabak tulan sakwisi kasebat yaitu bacaan alhamdulillah, membaca alhamdulillah dan membaca syahadat. Bahada moko anapun iki ya. Itu syarhun mufidun, dadi syarah, dadi penjelasan kang aweh faidah. Jadi langsung beliau si musoneb menyampaikan ini kitab ini merupakan syarah penjelasan yang memberikan faidah. Kepada siapa memberikan faidah? Bagaimana ini ala kitabi ngatasi kitab ingsun al musamma kang den arani atau kang den sebat iku rotil aini bimuhimmatiddin, kelawan kitab cilik jenenge Qurratul Ain bimuhimmatiddin. Artinya bahwa Syekh Zainuddin Al-Malibari ini punya karya sebelumnya ya. Karya kitab sebelumnya itu namanya yaitu Qurratul Ain bimuhimmatiddin. Karena kitab ini ya katakanlah sulit untuk bisa dipahami, agar ini bisa dipahami secara mudah bagi thalibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu ini, bagi para tulab, maka oleh beliau dijelaskan agar bisa mengambil faidah dari kitab yang namanya Qurratul Ain bimuhimmatiddin. Maka itu syarah ini katanya yubayinu, yang menjelaskan al-murada, apa yang dimaksudkan dari lafat-lafat yang ada di dalam kitab Qurratul Ain, itu dijelaskan di dalam syarahnya nanti. Jadi fungsi dan manfaat syarah itu adalah yubayyinul murada, yaitu jelasaken apa syarhun mufid al murada ing apa kang den karepno sange lafat wa yutamimu lan uga nyempurnaaken, digawe menyempurnakan, dibuat untuk menyempurnakan, wa yutamimu lan nyempurnaaken ya syarhul mufid
syarhun mufid. Al-mafadah yaitu akan kemanfaatan, menyempurnakan faidah-faidah di situ. Wa yuhassilu dan wa yuhassilu lan ngasilaken iso ngasilaken syarah kitab iki al-maqasidah ing pira-pira tujuan. Wa yubrisu lan iso jelasno, baris itu artinya metu aslinya. Wa yubrizu lan metu ngetoaken ya, ngetoaken ya syarhun mufid, saranya kitab Qurratul Ain ini ngetoaken utawa jelasaken al fawaidah ing pira-pira faedah. Oleh sebab itu wasamaitu lan aparing jeneng lan jenengno sapa ingsun hu ing syarah mufid imang tadi. Kemudian aku menamai kepada syarah yang bermanfaat ini, syarah yang bermanfaat, syarah yang memberikan faedah kepada kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin ini aku namai bi Fathul Mu'in, kelawan kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratul Aini bi Muhimmatiddin, namanya Fathul Mu'in, di mana Fathul Mu'in itu artinya adalah apa? Yaitu kunci penolong. Jadi Fathul Mu'in itu adalah kunci yang menolong. Kunci yang menolong apa itu? Bisyarhi Qurratul Aini, dalam apa? Menjelaskan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Jadi biar pahamlah bagi para tulab-tulab al-muqaddim itu ya. Jadi para santri-santri yang masih mengawali mengaji kitab ini. Jadi kemudian wa'ana si musonep ini menjelaskan wa'ana lan utawi ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-karima zat kang maha mulya al-mannana tur kang maha peparing, kang maha paring anugrah. Ju'un meminta, dan aku meminta kepada Allah al-karim, zat yang ya yang mempunyai sifat karim itu mulia. Dalam pengertian mulia ini adalah bahwa Allah adalah sangat dermawan. Tidak hanya dermawan tapi beliau juga melimpahkan anugerah. Ini yang diminta oleh musannif. Aku minta ayyu imma, agar supaya bisa melimpahkan, bisa ngerataaken ya Allah al-intifa akan kemanfaatan bihi melalui kitab ini, melalui kitab Fathul Mu'in. Lil khosoti kedue wong sing khusus wal amati lan wong umum. Artinya mudah-mudahan siapa saja yang mau ngaji kitab ini sudah aku mintakan, mudah-mudahan bahwa kitab ini bisa memberikan manfaat ya, baik kepada para kiai, para masyayikh, para asatid, para dosen-dosen yang mau yaitu mempelajari kitab ini. Sudah aku mintakan kepada Allah. Dan begitu juga kepada orang umum, orang-orang awam itu, yang pada umumnya masyarakat itu juga aku doakan itu. Ya, minal ikhwani, terutama minal ikhwani baya nyatane saking dulur-dulur. Artinya yang berasal terutama yaitu keluarga-keluarga, saudara-saudara yang yaitu beragama Islam. Wa ayyuskinani bi, dan aku juga minta kepada Allah semoga Allah yaitu manggono ya Allah ni kepada aku bi melalui kitab Fathul Mu'in ini manggono al-firdausa ing swarga firdaus bi daril amani ing dalem desa keamanan, desa yang sejahtera. Innahu sesungguhnya Gusti Allah iku akramu karimin, paling mulya mulyane kang maha mulya, wa arhamur rahimin kang paling welas ya, kang paling welas-welasi saking kang maha welas. Kok ada yang paling belas, ada hamba yang belas, sesungguhnya kalah dengan Allah.
Kok ada orang yang mulia atau hamba yang mulia kalah dengan Allah? Karena Allah adalah siapa? Paling mulia daripada orang-orang yang mulia. Ya, ini luar biasa. Jadi beliau optimis dengan selalu meminta kepada Allah. Allah dengan sifat karim dan manannya itu, bahwa kitab ini ya bagi orang-orang yang mau mempelajari dan mutolaah bahwa akan diberikan kemanfaatan ya, karena memang sudah diminta oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih wonten donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih akhirat bloko. Ai tegese ualifu nganggit sapa ingsun. Nganggit itu ngarang. Ai tegese ualifu wis nganggit wis ngarang sapa ingsun. Ya. Wal ismu lan utawi isim. Wal ismu lan utawi lafat isim, lafat ismu. Itu mustaqi asali minas sumuwi sangi lafat sumuwi. Wa huwa utawi lafat sumuwi ku artine al uluwu mulya derajate. Artinya bahwa ketika Anda mendengarkan istilah lafat isim itu berasal dari yaitu kata sumuwi. Sumuwi itu maknanya adalah derajat yang mulia atau luhur atau mulia. La minal wasmi, la tidak. Artinya bahwa isim itu tidak berasal minal wasmi, la ora minal wasmi, yaitu saking lafat wasem. Wawalan hale utawi wasem itu al alamatu dadi tetenger. Artinya bahwa lafat ismun itu bukan berasal dari ism wasem. Karena wasem itu maknanya adalah al-alamah, tetenger atau tanda. Wallahu adapun Allah itu alamun lidzati. Wallahu ta'ala Allah itu alamun minangka dadi isim alam. Utawa dadi nama, dadi asma lidzati bagi kedua zat ya Allah. Al-wajibi kang wajib, al-wujudi kang wujud. Artinya bahwa lafat Allah secara language, secara bahasa, jadi lafat Allah itu adalah nama zat yang wajib adanya. Wa asluhu lan anapun utawi asal usule lafat Allah iku ilahun, yaiku lafat ilah. Wa huwa utawi ilah itu ismu jinsin, arane isim jinis. Kedua sapa likulli ma'budin, kedua saben-saben perkara kang den sembah. Jadi kok ada orang nyembah matahari itu namanya ilah, nyembah rembulan itu ilah, nyembah api itu namanya ilah. Karena masih nakiro ini, pokoknya segala sesuatu jenis, dari segala jenis sesuatu yang disembah oleh manusia itu namanya ilah. Nah, summa urifa maqanuli den ma'rifa'ake apa lafat ilah. Ilahun itu kemudian dimarifakan bi'al kelawan al, akhirnya menjadi lafat ilah digandeng dengan al. La wa hudifat lan den buang apa al hamzatu hamzah yang ada pada al itu kemudian dibuang. Wa hudifat lan den buang apa al hamzatu hamzah. Tsumma ustumilah maka nuli den gunakaken. Nah, lafat ilah yang kemudian ditambahkan alnya menjadi Allah itu kemudian digunakan fil ma'budi kepada atau fil ma'budi ing dalem pengiran kang den sembah bihakin kelawan hak, kelawan bener. Wawa
lan utawi lafat Allah ye wa walan anapun utawi lafat Allah wa walan lan anapun utawi lafat Allah itu al ismu isim al a'dhamu asmane jenenge ismul a'dham. Jadi lafat Allah itu merupakan nama yang paling agung. Indal aksari menurut indal aksari mungguwe para ulama-ulama. Walam yusimmalan ora den arani. Ya. Walam yusimmalan ora den arani. Walam yusimmalan tidak dinamakan bi dengan nama Allah apa wairu saliyane Allah. Selain Allah tidak dapat ya dinamai dengan nama Allah gitu loh. Jadi ismul a'dham lafat Allah itu adalah ismul a'dham menurut yaitu para ulama. Karena itu adalah nama Allah yang disebut dengan ismul a'dham, maka tidak bisa ya. Maka tidak bisa sesuatu yang selain Allah itu dinamakan Allah. Sesembahan itu. Maka itu selain Allah tidak dapat dinamai dengan nama Allah. Walau ta'annutan senajan dipeksa tidak bisa itu. Warrahmanur rahim lan anapun lafat Rahman Rahim iku sifatani sifat loro iku sifatani dadi sifat loro nih kan sifat itu Rahman dan Rahim itu sifat ya bunyata kang den jenengno ya Rahman dan Rahim. Kalau bahasa Indonesia bunyata itu artinya dibentuk ya lil mubalaghati kedue isim mubalagha min rahima sanging lafat rahima. Jadi lafat Rahman Rahim itu ya asalnya dari lafat rahimah, tapi kemudian dibentuk menjadi sifat mubalagha yang artinya adalah yang maha ya, kemudian ya dibentuk menjadi kemudian dari rahimah itu kemudian berubah menjadi lafat Rahman dan Rahim karena kata ini atau lafat ini telah dijadikan sifat mubalagha. Warahmanu sementara anapun lafat Rahman itu ablahu lebih mubalagha minar rahimi dibandingkan lafat Rahim. Karena terkait nanti ada kaitannya dengan makna sifat mubalagha. Jadi umpamanya warahmanu lafat Rahman itu kan lebih banyak, coba dihitung. Sama-sama bahwa kalimat itu mubalagha, isim mubalagha sama-sama mubalagha ya, yang bermakna adalah lebih atau maha. Tapi dalam teks antara Rahman dan Rahim itu lebih banyak lafadznya, lebih banyak Rahman. Oleh karena lebih banyak maka lafadz Rahman itu ablahu lebih mubalagha minar rahimi dibandingkan saking lafadz Rahim. Kenapa? Li anna ziyadatal bina'i krana setune tambahe susunan lafadz itu tak dulu nudukno apa ziyadatul bina nudukno ala ziyadatil makna ing atase tambahe makna. Wali qaulihim lan krana dawuhe para ulama Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Wali qaulihim lan iku kedue dawuhe ulama makna Rahman yang pertama itu maknanya apa? Rahmanud dunya wal akhirah kasih sayang welas asih ing dunya lan akhirat. Sementara warahimul akhirat sementara anapun lafat rahim iku rahimul akhirati welas asih ono ten akhirat bloko. Jelas sudah. Jadi ziyadatul bina tambahnya susunan kata ya lafat itu menunjukkan akan bertambahnya makna. Alhamdulillah sekabeh puji
iku lillahi kagungane Allah allazi zat kang adana nudono ya alladzina ing kita aidallana tegese nudono ya alladzina ing kita ya ta'lifi maring ikilah penganggit wa ma kunalan ora ana sapa kita linah tadia bakal iso nudono laula lamun ora ana anstune kelakuan hadana wis nudono ing kita sapa Allah ilaihi maring hadat taklif walhamdulillah utawi puji wa utawi puji iku alwasfu sifat bil jamili kelawan bagus. Artinya bahwa segala puji itu memang hanya milik Allah karena Allah lah yang menunjukkan kepada kita ini, katanya mu'alif. Jadi aku ini ditunjukkan oleh Allah untuk bisa ngarang kitab ini karena petunjuk Allah. Nah, wa ma kunna linahtadiya, wa ma kunna kami tidak akan mendapatkan petunjuk atau hidayah laula an hadanallah andaikan Allah tidak menunjukkan atau memberikan hidayah kepada kami ilaihi untuk ngarang kitab. Jadi semua ini adalah Allah lah yang layak untuk dipuji karena buktinya Allah telah memberikan petunjuk kepada kami kemudian kami bisa ngarang kitab ini. Maka nggak bisa aku ngeklaim bahwa ini adalah hasilku, ini adalah karyaku, nggak bisa karena pada hakikatnya semua ini adalah bersumber dari petunjuk dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan Allah tidak menunjukkan kepada kami, katanya mu'alif, tentu aku tidak akan pernah bisa ngarang kitab. Maka itu yang layak untuk dipuji itu adalah Allah karena Allah lah al-wasfu bil jamil yang mempunyai sifat yang indah. Ya wassalatu sementara anapun sholawat wa iya lan utawi sholawat minallahi sangi Allah iku ar-rahmatu rupane welas asih al-makrunatu kang den barengi bitakdimi kelawan takdim. Bicara sholawat juga dioncei di sini, dikupas. Sholawat Gusti Allah, sholawatnya Allah kepada Kanjeng Nabi itu gimana? Apakah beliau bersolawat seperti sholawatnya ya seperti sholawatnya para hambanya? Enggak. Bahwa makna sholawat yang berasal dari Allah itu bahwa Allah memberikan rahmat, yaitu kasih sayang yang disertai dengan keagungannya. Ini kan jelas. Sementara wassalam ngulang utawi salam, apa sing dimaksud no salam Gusti Allah? Ai taslim tegese pasrah mingkuli afatin wanaksin saking saben-saben ponco boyo wanaksin dan lan kekurangan. Artinya bahwa ya sholawat itu artinya sholawat dari Allah itu artinya rahmat yang disertai dengan pengagungan. Sementara salam yaitu penyelamatan yaitu dari segala mara bahaya dan kekurangan. Jadi salamnya kepada Nabi Muhammad itu salam dari Allah itu maknanya bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Muhammad dari mara bahaya dan kekurangan-kekurangan sehingga tercurah seluruhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ala sayyidina ingatasi yaiku Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah kang dadi utusane Allah. Al-kafati likafati sakolain kedue sekabehane makhluk ya makhluk sakolain maksudnya yaitu al-jinni kelompok jin wal insilan menungso ijma'an secara ijma' ya wa kadzalan kaya mengkono uga al malaikatu yaiku para malaikat alama ing atase barang qalahu kang wis ngucap ing mah ya qalahu kang wis pendapat ing mah sapa jamun sekelompok muhakkikun wong-wong kang ahli tahqiq
Wa Muhammadun lan sementara utai lafat Muhammad itu alamun dadi isim alam mangkulun kang den nukil min ismil maf'uli sanging isim maf'ul. Muhammadun pakai isim maf'ul al mudha'afi ya, al mudha'afi kang den ulang-ulang lafadznya Muhammad ya, isim maf'ul al mudha'afi kang mudha'af maudhu'un kang den selehno. Jadi lafadz Muhammad itu adalah alam mangkul yang terbuat atau terbentuk dari isim maf'ul yang dimudha'afkan, yaitu Muhammad mufa'alun. Maudhu'un kang den selehaken liman keduwe wong kasurat kang akeh apa khisaluhu. Apa khisaluhu yaiku piro-piro penggaweane atau perkorone wong alhamidatu kang terpuji. Artinya bahwa lafadz Muhammad ini merupakan, ini kalau kajian nahwu, merupakan isim yang dinukil dari yang disebut dengan alam mangkul. Mangkul itu artinya satu isim yang dinukil dari isim maf'ul tadi, Muhammadun mufa'alun, yang dimudha'afkan. Nah, lafadz atau Muhammad ini maudhu'un. Maudhu' itu kalau bahasa Indonesia enaknya disematkan liman kasurat pada orang yang banyak apa khisaluhu yaitu perbuatannya alhamidatu yang terpuji. Jadi lafadz Muhammad itu hanya yang layak menerima adalah orang yang memang banyak melakukan perangai atau perbuatan-perbuatan terpuji. Itu hanya layak kepada orang yang seperti itu. Sehingga sumia dinama sumia mokoden paringi jeneng bi dengan Muhammad sopo nabiyuna nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat muga-muga paring sholawat sopo Allah alaihi ngatasi jeneng nabi wa alihi lan keluarga nabi wassalamalan awe salam ya Allah diilhamin kelawan lantaran ilham minallahi sange Allah dijadi kedue baik kanjeng Nabi. Karena ini sudah dipilih oleh Allah, maka Allah pun dengan caranya ya, kemudian dinamai Nabi Muhammad itu disebut dengan asma Muhammad. Itu kemudian Allah memelantarkan melalui jadnya, melalui kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ya. Nah, melalui ilham, kemudian disitulah kemudian cucunya dinamai dengan asma Ahmad atau Muhammad. Wa rasulu sementara anapun rasul. Wa rasululan anapun arti rasul. Wa rasululan anapun utai maknai rasul. Apa sih rasul itu? Rasul itu yang jelas bukan dari kalangan jin, bukan malaikat, tetapi wa rasulu utai rasul itu minal basyari, asal usulnya saking menungso, dari kalangan menungso. Zakarun ya, zakarun lanang kurun tur merdeka. Jadi nggak ada rasul itu perempuan, nggak ada. Rasul juga tidak ada yang budak. Rasul harus merdeka. Uhiya kang wis den paringi wahyu ilahi maring rasul disyar'in kelawan gawa syariat. Wa umira lan den perintah ya nabi ya rasul bitablighi kelawan nyampekno ing syariat. Wa illam yakun lahu wa illam yakun senajan ora ana lahu kedue rasul apa kitabun kitab wala nusahun lan ora duwe ya kedue rasul itu nusahun itu ya nusah lembaran-lembaran ya Yusa kaya dene Nabi Yusa alaihi salam muga-muga iku muga-muga tetep ing atase Yusa assalamu utai keselamatan. Artinya bahwa rasul itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah ya, diberikan syariat oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan.
sekalipun bahwa orang itu tidak memiliki kitab atau tidak punya nusah, tidak punya lembaran-lembaran seperti Nabi Yusuf, seperti itu yang terjadi. Wa ilam yu'mar, mongko lamun ora den perintah, kok ada orang atau rasul tapi tidak diperintah bitablighi kelawan nyampeaken, panabiyun mongko iku jenenge nabi. Jadi kalau ada seseorang diperintah oleh Allah, ya fa ilam yumar, kalau tidak diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, maka itu namanya nabi. Wa rasululan anapun utawi status atau posisi makomi rasul itu afdhalul luwih utama minan nabi dibandingkan nabi ijma'an hale secara ijma'nya ulama. Wasohalan wis bener apa khobarun hadis, ya, wasohalan wis soheh apa khobarun hadis, menyatakan bahwa inna adatal ambiyai ing setune, ya, wilangan-wilangane para nabi iku alaihim muga-muga tetep ing atase anbiya as-sholatu utawi salawat wassalamu lan salam. Jumlahi anbiya iku mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Mi'atu alfin 1.000 wa arba'atun wa isruna alfan wa arba'atun wa isruna lan 24 apane alfan seewon. Artinya bahwa jumlah para nabi itu, jumlahnya para nabi di dalam hadis sahih itu sebanyak berapa itu, yaitu 124.000, ya, 124.000. Mi'atu alfin 100.000, ya, 124.000. Sementara wa inna adada rusuli lan setune wilangane para rasul, tadi para nabi, mungkin saya ada yang salah, inna adadal ambiyai setune wilangane para nabi. Sementara di bawah wa inna adada rasuli lan setune wilangan atau jumlah, wa inna adada rasuli lan setune wilangane para rasul, jumlah para rasul itu salah sumiatin wa khamsata asyara, itu piro salah sumiatin 300 wa khamsata asyara lan 15. Artinya bahwa jumlahnya para rasul itu 315, dan ini hadisnya sahih. Wala alihi lan muga-muga sholawat lan salam iku uga teratur, ya, dumateng keluargane nabi. Siapa yang dimasukkan kepada nabi? Ai aqoribi, tegese para kerabat-kerabat nabi. Al mukminina kang iman kabeh min nabi min bani Hasimin, saking kelompok anak turune Bani Hasim, wal Muthalibi, dan kelompok keturunannya saking Bani Muthalib. Itu yang dimaksud dengan wa ala ali. Wakilan disampaikan, wakilan dikatakan, ya, wakilan den dawono nah ini. Jadi ada juga sebagian pendapat yang menafsirkan wa ala ali keluarga nabi itu loh. Siapa itu? Yaiku wong-wong kullu mukminin, yaiku saben-saben wong mukmin. Jadi ada yang menafsirkan bahwa keluarga Nabi itu bukan kerabatnya Nabi doang yang berasal dari Bani Hashim dan Muthalib, tapi termasuk seluruh orang mukmin. Ini termasuk dianggap keluarganya Nabi. Dalam pengertian ai tegese fi maqami du'ai, ya, tegese yaitu ing dalam makom doa. Jadi yang dimaksud itu dalam makom doa, keadaan sedang berdoa. Wanahwihi, dan yang wanahwihi lan sepadan
ya, daripada makom doa. Wakhtiro lan den pilih, ya, wakhtiro lan den pilih. Pemahaman seperti ini lo khobarin kedue hadis dhaifin kang dhaifin dalam hadis wa jazamalan wis negesno bi kelawan dawu kaul sapa Nawawi Imam Nawawi Syarhi Muslimin atau wa jazama wis netepno bi dalam hadis sapa Nawawi Imam Nawawi di Syarhi Muslimin ing dalam syarah kitab Syarah Muslim. Wasobi sementara wasobi lan uga ing atase sahabat Nabi, ya, wasobi dan termasuk sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi itu siapa? Sahabatnya Nabi itu wawa adapun istilah sahabat Nabi wawa hale utawi sahbi. Lafaz sahbi itu wa sahbi itu wawa utawi lafaz sahbi itu ismu jam'in li sahib. Jadi ada ashab ya. Iku dadi jama'e li sahibin maring lafaz sahib bermakna sahabi kelawan makna sahib. Ya. Siapa sih sahabi itu atau sahabat itu? Wawa adapun sahabi yaiku man orang, yaiku man wong ijtama'a sing berkumpul sapa man, ijtama'a kang kumpul sapa man mukminan hale dalam hale mukminan hale mukmin percaya binabiyina kelawan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, ya, orang yang pernah berkumpul dan mengimani terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau a'ma selanjan puto sapa man ijtama, sekalipun yang berkumpul itu adalah orang yang buta tidak melihat Nabi. Wa ghairu mumayyisin, sekalipun belum mumayyiz, belum balik, tapi hidupnya waktu itu nututi di zaman Nabi, maka dia termasuk sahabat. Al-faizina kang podo untung kabeh, kang podo seneng kabeh biridallahi kelawan ridhoi Allah taala halimah luhur. Sifatun minangka dadi sifat liman kedue wong dzikira kang wis disebut. Yang disebut maksudnya disebut keluarga dan sahabat Nabi. Bahwa kalimat ini sebagai sifat. Jadi bisa saja wasohbihi itu diartikan apa, wa ala alihi dan wasohbihi itu merupakan sifat. Jadi lebih kepada sifatnya. Jadi keluarganya Nabi itu bisa disifati oleh mukmin. Sahabatnya Nabi juga dimaksudkan juga bisa dengan makna sifat. Kalau makna sifat maka seluruh, kalau orang-orang yang memang mempunyai sifat-sifat seperti itu, orang yang hidup sekarang ini juga bisa disebut sebagai keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Wabadulan sawisi kang senebut ai maksudnya badama takot dama sawisi perkara takot dama kang wis dingin apa ma penjelasane minal basmalati baya nyatane saking bismillah walhamdalati lan ucapan hamdalah wassolati lan sholawat wassalami lan sholawat ala mandukiro ing atase wong kang wis den sebut. Maksudnya siapa yang disebut itu keluarga dan Nabi, keluarga dan sahabatnya, itu maksudnya. Jadi setelah itu wada maka adapun ini al mu'allafu, nah wada maka adapun ini kitab al mu'allafu kang den karang al hadiru al mu'allafu kang den anggit al hadiru kang teko zihnan ing dalem yaiku pikiran. Mukhtasorun iku mukhtasorun wis den ringkes ola kang sedikit apa lafdu lafate
lafadz kitab di wa kasura tapi akeh apa maknahu maknae daripada mukhtasar ini. Ya, mukhtasarun diringkes minal ikhtisori baya nyatane sang ringkesan fil fikih dalam fikih. Wa utai fikih lughatan ing dalam lughah iku al-fahmu faham. Fikih iku maknanya adalah faham. Wal istilahan lan ing dalam istilah fikih al ilmu yaiku ilmu bil ahkami kelan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat, al amaliyati kang den bangsa amaliyah, al muktasabai kang den usahaken min adillati sang pira-pira dalil hukum ya at tafsiliyati kang bangsa perinci. Artinya karangan ini ya ini sudah hadir dalam hati. Ini adalah merupakan mukhtasar atau ringkasan yang singkat lafadznya. Jadi mukhtasar itu yang singkat lafadznya dan padat maknanya. Lafadz mukhtasar ini merupakan apa? Perkembangan dari lafadz ikhtisar. Di mana karangan ini mengenai tentang ilmu fikih. Kita tahu secara bahasa fikih itu artinya paham. Sedangkan fikih menurut istilah adalah ilmu mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Wastimdaduhu lan utawi istimdad. Istimdad itu ngalap, ya. Ngalape fikih, ngalape dalil fikih iku minal kitabi baya nyatane saking Quran. Wa sunnati lan hadis wal ijma'i lan ijma' wal qiyasi lan qiyas. Wa faidatuhu lan anapun utawi faidai ilmu fikih ku apa? Imtithalu awamirillah. Yaiku nglakoni perintane Allah. Wa jitinabu nawahi lan ngedohi saking pira-pira larangane Gusti Allah. Ala madhabil imami ing atase tetanggenan ya ala madhabil imami ing atase madhabe para pemimpin al mujtahid kang dadi mujtahid rupane Abi Abdullah yaiku Abu Abdullah Muhammad bin Idris, yaitu Imam Muhammad bin Idris maksudnya Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Jadi kitab ini merujuknya mengekornya kepada madzhab Syafi'i. Rahimahu mudah-mudahan muga-muga paring rahmat hu Imam Syafi'i sallallahu taala. Wa radhiyallahu ngridhoi Allah anhu kepada Imam Syafi'i. Aima dzaba ilaihi minal ahkam. Tegese apa-apa dzaba kang wis dawuh, wis berpendapat ilaihi maring ma minal ahkami sanging pira-pira hukum fil masaili ing dalam pira-pira masalah. Artinya apa yang dimaksud aimadzaba ilaihi? Artinya bahwa mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang terkait hubungannya dengan hukum-hukum dalam berbagai persoalan. Aimadzaba ilaihi minal ahkam fil masail. Wa Idris, sementara Idris, nama Idris itu yang berkait dengan namanya Imam Syafi'i tadi itu siapa? Itu walidu, itu bapaknya. Wa iku walidu yaitu bopoke wong sepuhe ya, wong sepuhe Imam Syafi'i. Wa utawi Idris, wa utawi Walid. Walid itu walidun bapak. Itu Ibnu Abbas, putra Abbas bin Utsman, putrane Utsman bin Syafi', putrane Syafi' bin Sa'ib, putrane Sa'ib bin Ubaid, putrane Ubaid bin Abdin, putrane bin Yazid, putrane Yazid bin Hasim, putrane Hasim bin Abdul Muthalib, putrane Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, putrane Abdul Manaf. Itu jalur nasabnya Imam Syafi'i sampai kepada Abdul Manaf. Ya otomatis nyambung dengan Nabi. Wa Syafi'un, sementara Syafi' wa ada utawi Syafi' itu alladzi kang yunsabu dinasabno
yun sapu dinisbatkan ilahi maring Syafi' sapa al imamu Imam Syafi'i wa aslama lan wis mlebu Islam dua utai Syafi' wa abu lan anapun utai bapaknya Syafi' iku jenenge Sa'ib, iku Sa'ib yauma Badrin itu ing dalem dina perang Badar. Wa wulidalan den lahirno sapa imamuna imam kita maksud Imam Syafi'i radhiyallahu mudah-mudaha ngeridhoi sapa Allah anhu kepada maring Imam Syafi'i lahir sanata khamsina wa mi'ah ing dalam tahun khamsina wa mi'ah itu 50 lan 100 artinya 150 Hijriah wa utufialan dan wafatno Imam Syafi'i yaumal Jum'ati ing dalam dina Jumat sal Rajaba ing tengah-tengahe wulan Rajab sanata arba'in wa mi'atain ing dalam tahun yaiku 204 wasama itu lan ngarani ingsun ing kitab di Qurratil Aini kelawan istilah Qurratil Ain bimuhimmatiddin ya bimuhimmatiddin ahkamiddin. Nah ini beliau alasannya kenapa ada dulu saya menyebutkan istilahnya Qurratul Ain bimuhimmatiddin ahkam itu kenapa nanti kemudian kita akan teruskan kajian kitab ini. Intakhobtu wis milih sapa ingsun intakhobtu wis milih sapa ingsun hu ing kitab Qurratul Ain ya wa hadzal syarhu sementara anapun saraiki maksudnya syarah Fathul Mu'in. Jadi ini saya pilih kitab Qurratul Ain bimuhimmatiddin itu aku pilih untuk kemudian saya datangkan syarahnya. Sementara syarah ini minal kutubil mu'tamadati bahaya nyatane saking kitab sing dadi tetanggenan di syekhina ketuwe guru kita khotimatul muhaqqiqina ya kang dadi pemungkase para ahli-ahli tahqiq kitab rupane Syihabuddin bin Ibni Ahmad bin Hajar al-Haytami rupane yaitu Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Artinya begini, jadi saya kok menggunakan syarah ini kok syarahku menjadi hebat ini kenapa ya syarah ini nggak bisa menjadi hebat begini loh bahwa syarah ini memang saya ambil dari kitab-kitab yang sangat muktamad yang kuat yang menjadi miliknya daripada guru kami yaitu seorang yang menjadi pamungkas ahli tahqiq peneliti kitab hebat seperti Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Jadi beliau ini Syekh Zainuddin Al-Malibari ini beliau adalah santri daripada Ibnu Hajar al-Haytami wabaqiyatil mujtahina dan termasuk wabaqiyatil lan sekerini piro-piro wong-wong kang ahli ijtihad misla Wajihuddin semisal kang sepadan ya, yaitu Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi radhiyallahu anhuma ya di situ nanti ada Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi jadi termasuk gurunya beliau. Jadi Imam Zainuddin Al-Malibari itu berguru di samping kepada Ibnu Hajar dia punya guru lain seperti Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi maka itu nanti akan disebutkan di sana di dalam kitab ini. Kalau beliau menyebutkan waqala syekhuna itu ada dua kemungkinan. Pertama biasanya itu berarti waqala syekhuna itu biasanya yang maksudnya adalah Ibnu Hajar al-Haytami wa syekhi masyayikhina dan guru saking guru-guru kita seperti Syekhul Islam yaitu Syekh Islam Al-Mujaddid
yang menjadi seorang mujaddid jenenge rupane Zakaria Al-Ansori. Wal Imam Amjadi Ahmad Al-Muzdad jadi Az-Zabidi, dan termasuk Imam Amjad Ahmad Muzajid Az-Zabidi. Artinya beliau ini kitab yang luar biasa ini, beliau itu dinukil dan berdasarkan atas mu'alif yang luar biasa ini pokoknya. Coba bayangkan, ada Syekh Zakaria Al-Ansori sebagai seorang mujaddid, ada Ibnu Hajar Haytami, ada Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi, itu banyak ini ya, luar biasa ini. Rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan muga-muga paring rahmat umat ing karone guru sapa Allah ta'ala wa wirihim, dan termasuk kang sakliyane kang kesebat min muhaqqiqil mutaakhirina, bayi nyatane sangat ahli tahqiq dari ulama, saking ulama-ulama mutaakhir. Mutamidan hali petanggengan alama ing atase perkara jazama kang wis negesaken biklan ma sapa Syekhul Madhab, yaitu Syekhon ini ya, Syekhoni ini, Syekhul Madhab, dua tokoh madhab ya, dua guru madhab yang sangat dikenal dengan istilah Syekhon, yang dimaksudkan An-Nawawi wa Rafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Rafi'i. Wan Nawawi, maka adapun Imam Nawawi muhaqqiqul mutaakhirin, termasuk orang ahli tahqiq dari Wan Nawawi, moko anapun tai Imam Nawawi fa muhaqqiqul mutaakhirin, moko termasuk iku, moko iku termasuk saking ahli tahqiq saking ulama-ulama mutakhirin. Radhiya, mudah-mudahan radhiya muga-muga ngridhoi sapa Allah anhum maring kabehne guru lan ulama kang kesebat. Ya. Rojian kali ngarep. Jadi musonep ini kali ngarep mirobina rohmani sanging pengiran kita ar-Rahmani kang duweni sifat welas asih. Ayan tafi'a, muga-muga bisa ngalap manfaat bi kelawan kitab sapa al-adqiyau, wong-wong sing duwe akal, wong sing cerdas, ayil ukalau tegese wong-wong sing duwe akal. Ya. Wa antakiro, dan muga-muga ndadekno apa jenenge mantep ya. Wa antakiro, lan muga-muga ndadekno mantep bi dengan sebab kitab ini, ai bisa babi tegese melalui sebab kitab ini. Apa aini, yaitu mataku, masa depanku, dan iso ayyaumil akhirah, ayyaumal akhirah tegese ing dalam hari akhirat, kiamat meneh-meneh. Binadri, kelawan iso ningali ila wajil karimi maring kemahribaane zat kang maha mulya, bukrotan wa asyiyatan ing dalam waktu esuk lan ing dalam waktu sore. Jadi luar biasa beliau ya. Jadi mengharap dengan wasilah kitab ini mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau berusaha ini, dan menjadikan tenang wa antakir lan dadekno tenang. Tenang itu kan seneng bi kelawan kitab, ai bisa babi maksud dengan kelawan sibab kitab Fathul Mu'in ini. Apa aini, yaitu hatiku, wadan ing dalam esok ayyaumal akhirah tegese ing dalam anane dina akhir, yaitu dina kiamat, kelawan bin nadri, kelawan iso ningali ila wajhi maring wajahi Allah al-karim yang mulya bukrotan ing dalam waktu esok wa asyian ing dalam waktu sore. Mudah-mudahan kajian kitab ini, kita muqaddimah ini sudah berhasil selesai. Nanti langsung masuk bab sholat ya, bab sholat. Mudah-mudahan ini manfaat dan akan istiqomah bersama-sama kita untuk ngaji kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin, yaitu Al-Malibari, yang berasal dari Taj Mahal atau dari India. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.